Hi people, welcome to Pocil Podcast sambil ngecil bareng gue Richard Flair. Oke people, pada hari ini kita kedatangan founder dari Ani Wayang dan juga nih kalau kalian lihat dia jago dengan anak kecil. Ini dia Kak Daud. Oke. Wah, Kak Daud. Tadi itu kita udah ada activity dengan teman-teman cilik ya. Kok bisa gitu mereka itu sampai center of attention-nya ke Kak Daud nih? Apakah emang seneng sama anak kecil? Iya, betul, memang senang sama anak kecil dan juga emang berpengalaman juga sih di anak-anak karena di tahun 2015 tuh saya pernah jadi guru TK juga. Guru TK dulu. Oh, jadi udah tahu lah ya gimana caranya. Oh, Iya, ini tahu nih. betul. Udah tahu trik-triknya lah gitu gimana caranya handle. Memang makanan sehari-hari lah. Sampai sekarang pun masih sehari-hari ya Betul, berarti betul, ya. iya. Oke, jadi people ini merupakan Kak Daud. Dia ini ini founder Wayang banget nih. Mungkin boleh kita sambil kasih lihat kalian di sini ya. Oke. Ini ada Kita karakter-karakternya kenalin nih. Karakter-karakternya dari Ani Wayang Desa Timun. Mm-hmm. Nah, ini ada wayang-wayangnya, ini ada Cila. Nah, ini Cila ini saya sambil kenalin aja ya. Boleh. Cila ini adalah anak yang anak kancil yang paling besar, yang sulung. Dia suka baca buku dan punya banyak ide. Jadi biasanya saya tanya ke anak-anak, siapa yang suka baca buku gitu. Nanti mereka angkat tangan, wah berarti nanti pinter ya, punya banyak ide ya kayak Cila. Itu kan secara tidak langsung meng-encourage mereka untuk suka baca buku. Yes. Nah terus kita ada Cili. Cili itu adiknya Cila sebenarnya. Tapi dia badannya lebih tinggi karena dia suka makan sayur dan buah. Jadi saya juga tanya ke anak-anak, siapa yang suka makan sayur dan buah? Saya. Nah berarti nanti badannya tinggi loh kayak Cili gitu. Secara tidak langsung juga mengajar mereka untuk senang makan sayur buah. Sayuran ya, betul. Dan juga ada adiknya satu lagi yang sangat suka bola, namanya Cilo. Ini bolanya. Kalau Cilo dia sangat terobsesi dengan bola, jadi kemana-mana dia selalu suka nyarinya benda-benda berbentuk bulat seperti gitu. Bola. Ya saya tanya sih, siapa yang suka bola? Pasti anak-anak suka pasti ya, anak-anak kecil. Bapak-bapak ya. Juga mungkin. Betul. Terus juga ada ini tokoh favorit para penonton yaitu Ayam yang penjaga rumahnya keluarga kancil. Dia itu bertanggung jawab tapi juga galak gitu. Karena dia setiap malam jaga malam, ronda ya. Kalau siang dia tidur siang. Dengan suara khasnya petok-petok. Betul. Jadi ini juga favorit penonton, terutama ibu-ibu bisa relate ya karena dia galak, suka marah-marah. Nah ini kan dari Ani Wayang gitu. Emang sebenarnya awal mulanya itu terbentuknya dari mana sih Ani Wayang? Ani Wayang ya. Ani Wayang itu memang satu konsep baru yang saya ciptakan. Sesuai namanya itu animasi dan wayang. Jadi gabungan antara animasi dan wayang. Sebenarnya idenya itu ya pertama kali waktu saya membuat Desa Timun ini ya. Mungkin kalau diceritain latar belakangnya kenapa sih bikin Ani Wayang gitu. Memang kayaknya cukup panjang ceritanya, latar belakangnya dari sejak saya masih kecil. Karena saya lahirnya di Jogja. Udah 42 tahun yang lalu sebenarnya. Saya juga walaupun seperti ini memang saya udah tua gitu. Tahun 83 saya lahir di Yogyakarta. Dan dari kecil saya diperkenalkan sama orang tua saya pada wayang gitu. Dan memang saya tertarik banget, suka banget. Sampai saya juga dibelikan wayang kulit sama orang tua saya. Saya sering mainin itu di pinggir tempat tidur. Soalnya kalau wayang kulit kan biasanya ditancepinnya di gedebok pisang ya, di batang pisang. Cuma orang tua saya sampai sekarang masih belum beliin saya gedebok pisang. Itu masih jadi cita-cita saya punya gedebok pisang. Tapi dulu waktu kecil saya hanya tancepin di pinggir tempat tidur, di sela-sela antara dipan dengan kasur gitu. Singkat cerita, saya senang banget tuh sama wayang, tapi saya juga suka dengan komik Jepang, dengan animasi terutama. Akhirnya saya lebih banyak
lebih banyak ngegambar gitu, gambar komik, gambar anime. Sampai waktu kuliah, saya kuliahnya di ITB. Karena saya suka banget sama gambar, dengan komik. Saya pengen mempelajari lebih lanjut tentang itu. Akhirnya saya kuliah di ITB. Nah, di sana saya diingetin tentang jangan lupa dengan kebudayaan lokal kita, karena itu akan jadi kekuatannya kita lah gitu untuk bisa bersaing secara internasional. Makanya saya ingat lagi kecintaan saya akan wayang kulit, dan disitulah saya mulai menggabungkan banyak ya antara gaya gambar yang mungkin kartun atau Jepang-Jepangan gitu dengan yang tradisional. Jadi saya mulai ada beberapa karya yang gabungkan, misalnya gaya gambar anime dengan tarian tradisional. Lalu saya sempat ikut satu lomba juga menggabungkan gaya gambar ilustrasi dengan batik yang bercerita tentang Timun Mas. Lalu akhirnya berkembanglah terus sampai akhirnya saya punya ide untuk menggabungkan antara si animasi dengan wayang ini. Maka lahirlah Ani Wayang. Oh, oke. Mungkin aku boleh coba sambil lihat satu ya? Boleh. Ini Cilo yang ini ya? Iya. Ini Cilo nih. Ini kalau misalnya kita ngelihat di film animasinya gitu, kalau kita perhatiin lebih detail itu kayak mata itu bisa gerak-gerak. Mata gerak-gerak, mulutnya gerak-gerak. Berarti ini ada suatu pencampuran ya antara maksudnya dengan wayang benerannya dan juga dengan ada animasinya gitu ya. Betul. Nah, mungkin boleh dijelasin nih lebih lanjut gimana sih behind the scene-nya bisa sampai terwujudnya gitu. Oke. Jadi memang ya itu ide dasarnya adalah karena saya begitu cinta sama si wayang ini ya, tapi gregetan gitu. Kenapa nggak ada wayang yang cute, yang buat anak-anak dan bisa sampai populer gitu. Saya sebenarnya waktu dulu terusiknya atau terinspirasi sih lebih tepatnya dengan film kartun Peppa Pig kalau tahu. Nah, Peppa Pig itu kan dari Inggris dan dia stylenya flat gitu ya, cuma bolak-balik. Itu saya seneng karena anak saya seneng banget nonton itu, tapi juga kesel karena ini kenapa bisa ada kartun selucu ini tapi dia seperti wayang. Kenapa wayang nggak ada yang seperti itu? Makanya akhirnya saya bikin wayang yang lucu untuk anak-anak. Jadi saya pakai karakternya itu kancil. Ini, Jadi kancil yang sudah dikemas ulang, bukan kancil yang seperti biasanya dulu kita dengar, tapi ini sebenarnya anak-anaknya kancil yang mencuri timun. Gitu. Makanya namanya Desa Timun. Bahkan banyak yang bertanya juga kenapa namanya sih Desa Timun, karena memang karakternya itu kancil, terinspirasi dari lagu Si Kancil Anak Nakal Suka Mencuri Timun. Tapi si kancilnya itu udah nggak lagi mencuri timun, dia bercocok tanam, membangun desanya. Jadi desanya tumbuh subur dipenuhi oleh timun, akhirnya namanya Desa Timun. Lalu dia menikah, punya anak, nah anaknya namanya Cila, Cili, dan Cilo gitu. Jadi bapaknya mereka itu adalah si kancil yang ada di lagu yang dulu mencuri timun. Ini kayak berkelanjutan gitu jadi kasarnya ya. Ini penerusnya. Nah, jadi setelah itu saya buat desainnya nih, desain yang baru, juga bentuk badannya itu dia antropomorfik ya. Jadi binatang yang bertingkah laku seperti manusia. Jadi bukan binatang berkaki 4 yang di hutan, enggak, tapi mereka tuh hidup seperti manusia di sebuah desa. Jadi punya rumah, ke sekolah, bisa baca buku, bisa main gitu. Nah, itu konsepnya. Dan terus ini dibuatnya memang dengan wayang karena ya tadi saya pengen ngangkat si wayang ini sebagai suatu bentuk animasi tertua yang pernah ada ya gitu. Dan memang animasi ya bisa dibilang kalau Indonesia di animasi memang cukup banyak tertinggal gitu. Walaupun kita sekarang udah mulai catch up ya, kayak misal dengan ada Jumbo gitu. Tapi kan cukup jauh ya dari sejak lama tuh nggak banyak lah animasi yang bisa populer gitu. Nah ini justru saya ingin membuat sesuatu yang berbeda, karena kalau kita pengen ngejarnya kayak Disney, kayak Pixar tuh kayaknya kita harus benar-benar
jauh lebih bagus dari mereka supaya bisa apa ya, punya impact gitu. Sedangkan tapi kalau kita bikin sesuatu yang beda, nah itu akan jauh lebih mudah dilihat, makanya mudah dinotis lah gitu. Paham. Sedikit lebih berbeda, ya ada quote kan, sedikit lebih berbeda jauh lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu. Daripada kita bikin yang nggak lebih baik dari yang punya orang lain, ya kita bikin yang lebih beda aja. Nah itulah makanya kenapa saya balik ke wayang yang merupakan akar budaya kita. Nah, lalu saya akhirnya bikinlah si karakter-karakter ini, tapi dan sangat menarik ya, hasilnya juga sangat lucu, sangat imut. Tapi kayaknya kurang sih kalau misalnya cuma wayang aja, makanya saya tambahkan, saya push diri saya lebih jauh lagi. Gimana kalau bayangan ini juga bisa berkedip, bisa mulutnya bergerak. Akhirnya saya menggabungkan unsur animasi di situ, untuk ekspresi wajahnya. Jadi memang begitu saya rilis ini di 2021 ya, Yes. itu di 4 tahun yang lalu, memang responnya sangat positif karena di satu sisi ini suatu yang udah familiar di masyarakat Indonesia, wayang gitu kan, tapi juga suatu yang fresh, suatu yang baru dan belum pernah ada. Jadi bayangan wayang yang bisa berkedip gitu, bisa hidup, bisa mulutnya bisa bergerak. Nah itu karena saya gabungkan dengan animasi. Oke. Ini emang udah pencampuran ya berarti ya. Ini Betul. juga merupakan pengembangan kalau aku boleh bilang nih gitu. Iya. Nah, ini aku dengar-dengar juga udah sampai ke Jepang ya kalau nggak salah ya. Ini Iya betul. pencapaian loh ini, keren ini. Nah, itu boleh jelasin sedikit nggak terkait kok udah bisa sampai kemana-mana gitu? Iya. Oke, jadi memang pertama saya buat karyanya ini adalah dalam bentuk film pendek ya, short film berjudul Bola, berdurasi 4 menit, yang lalu saya masukkan ke dalam berbagai festival film. Salah satunya masuk ke nominasi film animasi pendek terbaik di FFI 2022 itu, dan juga ke festival film internasional yang salah satunya yang di Jepang. Jadi gitu saya daftarkan, lalu masuk, terpilih, dan saya diundang ke sana. Dan di sana paling serunya adalah karena dubbingnya itu secara live dalam bahasa Jepang. Jadi selagi anak-anak nonton, ada videonya ditayangkan, ada dubber-dubbernya juga atau seiyu-seiyunya itu ya. Ada ya sesuai jumlah karakternya aja, ada 4 orang. Selagi filmnya diputarkan, mereka mendubbing secara live dalam bahasa Jepang gitu, dan itu pengalaman yang sangat Memorable banget ya pasti. Memorable, terharu juga karena memang itu tadi saya besarnya kan dengan nonton anime yang didubbing ya ke bahasa Indonesia kan, kayak Doraemon kan didubbing bahasa Indonesia. Nah sekarang ini kita akhirnya bisa ekspor balik lah gitu, bisa jadi animasinya Indonesia justru tampilin di sana dan didubbing dalam bahasa Jepang. Itu benar-benar kebanggaan tersendiri. Kebanggaan tersendiri yang pasti ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Jepang, jalan-jalan staycation, kalau misalnya emang in people nih mau liburan bareng anak, tenang aja. Mungkin kalau misalnya mau yang deket-deket dulu, bisa banget langsung aja ke acara Summer Kids Wonder Play. Karena yang pastinya nih, dengan menginap di Somerset ini, itu ada yang namanya Summer Kids Wonder Play, dan nantinya dengan menginap di sini bisa ngedapetin akses gratis ke Kitsuna Pim dan juga Rockstar Academy. Buat info lebih lanjut, langsung aja yuk kunjungin di Instagramnya @somersetkencana-jakarta atau hubungi nomor di bawah ini. Oke, ini aku juga udah dapat berbagai macam insight tentang Aniwayang, dan Aniwayang itu juga setahu aku nggak cuma Desa Timun aja nih. Iya. Betul ya? Nah, spill lagi dong, project-projectnya gimana ke depannya nih? Atau mungkin kalau semisal dari Desa Timun kah, bakal ntar ada perform di mana, ada show di mana, bolehlah spill it. Oke, kalau Aniwayang sendiri, dari kami sejauh ini udah ada 2, yang satu Desa Timun, yang kedua namanya Ijo dan Emas. Ijo dan Emas itu dia juga bentuknya short film. Ini kami buat dalam waktu itu
dalam layar anak Indonesiana di Indonesiana TV, dan ceritanya adalah diangkat dari cerita rakyat yang favorit saya juga, yaitu Timun Mas. Oke. Masih nggak jauh beda, ada timun-timunnya juga. Yang memang saya sendiri pecinta timun gitu. Oh, suka makan timun maksudnya? Suka. Oh, suka, oke. Bahkan waktu kecil saya sering dijuluki oleh saudara-saudara saya tuh Raja Timun. Raja Timun. Nah, jadi itu memang Timun Mas, si Kancil itu emang cerita-cerita rakyat favorit saya. Nah, di Ijo Emas ini sendiri itu kita kemas ulang si cerita rakyat Timun Mas yang mungkin banyak yang udah tahu ya, banyak juga sebenarnya kan pesan-pesan nilai moral sebenarnya agak negatif ya itu. Karena kan ada tidak menepati janji lah dan lain sebagainya. Nah, di situ kita kemas ulang dan kita ubah sudut pandangnya, bukan dari sudut pandang Timun Mas tapi justru dari sudut pandang Buto Ijo. Jadi ini ceritanya bukan tentang pengkhianatan, tentang apa, tapi tentang kesalahpahaman, tentang prejudis gitu. Bagaimana kadang-kadang kita seringkali berprasangka buruk sama orang yang mungkin berbeda dengan kita. Dan itu kita pesannya adalah gimana jangan berprasangka buruk, yuk kita buka komunikasi dengan orang lain. Nah, itu bisa ditonton juga sama-sama dengan Desa Timun di Indonesiana TV, yaitu kanal dari Kementerian Kebudayaan. Bisa di-download di App Store ataupun Google Play Store. Atau di YouTube-nya Desa Timun juga bisa. Nah, bisa langsung cari aja di YouTube ya kalau gitu ya. Ya, boleh. Boleh. Nah, terus juga satu lagi tadi kan ada pertanyaan nih, apalagi. Nah, jadi sebenarnya Ani Wayang itu ada dua bentuk, dua wujud lah. Okay. Yang pertama itu Ani Wayang video. Ani Wayang video itu ya yang bentuknya video ya, yang tadi kita bahas ya Desa Timun. Betul. Nah, tapi juga wayang kulit itu kan sebenarnya biasa ditampilkan dalam bentuk pergelaran live ya. Betul. Yang semalam suntuk gitu kan. Malam-malam gitu, dan biasanya hanya bisa ditemui kan kalau sekarang ya mungkin di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur gitu, atau harus ke keraton, ke museum. Nah, jadi kami Ani Wayang juga berusaha mengemas ulang si pergelaran wayang itu dalam bentuk namanya Ani Wayang Live. Jadi ini yang kita juga sudah mulai jalankan juga sejak 2022. Kita juga ada pergelaran wayang live-nya untuk Desa Timun. Oh, ada. Okay. Jadi bukan hanya bentuk video, tapi anak-anak juga bisa datang, bisa nonton secara live tuh wayang-wayangnya Cila-Cili dan Cilo. Bisa langsung rasain experience-nya ya. Dan ada dalang-dalangnya yang live di belakang. Oh, ada gitu. juga. Langsung. Bedanya dengan yang tradisional, masing-masing ini kan ada satu dalangnya sendiri. Jadi dia nggak bisa satu dalang langsung semua one man show itu nggak bisa. Oh, oke. Jadi ini kita ada setidaknya 4-5 dalang dalam satu pertunjukan, dan pertunjukannya itu singkat. Dia nggak semalam suntuk kan, nanti kasihan anak-anaknya udah pada tidur, pada pulang semua. Jadi durasinya totalnya 1 jam, tapi ceritanya hanya 15 menit. Jadi kita biasanya ada icebreaker-nya dulu, terus ada kuis, ada nontonnya sedikit, baru setelah itu ada pergelaran wayang, dan di akhir mereka bisa nyobain. Jadi anak-anak ini sekarang kan mungkin belum banyak ya, nggak banyak yang tahu, apalagi anak-anak kecil yang di kota gitu, nggak banyak yang pernah lihat wayang atau memegang atau memainkannya. Nah, ini kita juga buka kesempatan supaya mereka bisa ke belakang layar, bisa nyobain sendiri, ngeliat juga gitu ya. Iya, jadi itu pengalaman yang berharga banget buat mereka. Nah, jadi pergelaran wayang ini kita akan mulai buat di Museum Wayang di Kota Tua. Oh, oke. Mulai bulan depan. Bulan depan? Sebulan sekali. Ya, dari mulai tanggal 9 Agustus 2025 itu ada di Museum Wayang Kota Tua. Itu pas banget ya, karena begitu beli tiketnya itu udah termasuk tiket Museum Wayang. Jadi mereka anak-anak juga bisa explore, bisa lihat wayang-wayang tradisional yang ada. Nanti juga akan ada wayang-wayangnya Desa Timun di Museum Wayang. Lalu mereka bisa nonton pergelaran, mereka bisa
mendapatkan pengalaman nyobain wayang juga, nanti mereka juga bisa bawa pulang wayang kertasnya Desa Timun. Gitu. Jadi nanti boleh langsung ke ini aja ya, nanti kontak atau lihat infonya di sosial medianya Desa Timun aja. Boleh banget, dan thank you juga sebenarnya udah mampir karena ini first time aku pegang wayang. Ini first time banget nih gitu kan. Aku juga ya pokoknya kita dari In Today senang banget bisa mampir ke sini, bisa ketemu dengan Kak Daud di sini. Jadi kalau misalnya nantinya mau info lebih lanjut, langsung aja cek Instagramnya di bawah. Di sini ya, jangan lupa buat kepoin Desa Timun. Iya. Desa Timun. Oke. Maka dari itu once again, thank you so much. Kak Daud, iya, jangan lupa nih tonton nih ya. Ntar kalau mau mampir juga ke Kota Tua, nanti bakal ada Kak Daud di sini. Oke? Oke, sampai jumpa di episode Pocil berikutnya. See you next time in People and Today in People's Way. Bye-bye.